Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Risa Sentuk Hapo. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi. Fungsi adalah satu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis-jenis fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Nah, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum pengguna seperti tampak pada layar ini. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut ini. Function. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut ini. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengambilan nilai. Menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris pemanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi, setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk panggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menyambung akhirnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti ini. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke badan fungsi. Dalam ada nilai 10 akan disalin kepada parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh
pengambilan fungsi dengan nilai balik. Saya buat file baru dengan nama fungsi.js. Kemudian saya const nilai B. Jika kita terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut ini. Kali saya coba jalankan. Sekarang ini 1,25. Sekarang nilai B 4,0. Ya, hasilnya seperti ini. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak penuh ditampung ke dalam variabel. Selanjutnya, parameter fungsi. Parameter fungsi, meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya satu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel yang menampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi. Untuk diproses di dalam badan fungsi, parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah, tergantung dari nilai yang dikirim atau yang dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat bekerja dengan fungsi. Ini yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh di layar ini. Pada kode di layar ini, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean, secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme
pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita masuk ke pass by values. Kita mulai dengan pass by values. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual, parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal dan akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh kode di layar ini. Dulu buat file baru dengan nama pass by value by .js. Buat function saya jalankan pass by .js. Ya. Kode yang ada pada layar, pada hasil di layar, bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X dan Y merupakan variabel yang masing-masing berbeda alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan merubah nilai X dan perubahan nilai B tidak akan merubah nilai Y. Selanjutnya kita masuk ke pass by reference. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan contoh program berikut ini. Saya lanjut buat file pass by reference.js. Dan ini objek. Oke. Save. Kita coba jalankan. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek
tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa OBJ titik X sama dengan A titik X karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Selanjutnya kita masuk ke parameter dengan nilai default. Kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada HTML6. Perhatikan contoh di layar ini. Saya sini. Pada contoh kode di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen. Seperti ini, cetak ya. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai A tersebut sebagai argumen pada saat panggilan fungsi seperti berikut ini. Misalnya cetak ya. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar ini, parameter akan diisikan dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional. Asalkan parameter opsional ditetapkan di posisi akhir. Perhatikan lagi contoh ini. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti ini, seperti berikut. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional. Seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Berikut ini contoh kode yang lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Perhatikan di layar ini. Saya buat file dengan nama parameter opsional .js. Coba jalankan mode parameter
Ya, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode di layar ini. Saya membuat sebuah file baru dengan nama parameter array.js, kemudian ini, kemudian function saya jalankan mode parameter array.js. Ya. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menyimbolkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter yang bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar ini, yaitu dengan menggunakan range parameter. Range parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan range parameter, kita bisa membuat kode seperti berikut ini. Saya buat dengan range parameter .js function saya save, saya jalankan mode range parameter JS. Ya. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum yang ini, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh di layar ini, misalnya seperti ini, mode pada kode di layar ini, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah
Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Misalnya, saya var fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar tanpa kata kunci function seperti berikut. Saya ya. Kita dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Saya tambah 10,9 hasilnya 19. Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan kode berikut ini. Saya buat file dengan nama fungsi tanpa nama .js. Const save, lalu saya jalankan oleh fungsi tanpa nama .js. Masukkan nilai B. Hasilnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi callback yang digunakan sebagai parameter. Fungsi yang digunakan sebagai parameter, suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau in order function, yaitu fungsi yang dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat yang baru, saya tutup dulu ini. Fungsi callback.js. Yang tambah kurang sini ada kurang R kurang di sini sebenarnya ini dulu. Saya save, kita coba jalankan ulang. Nilai 10, ya, hasilnya seperti ini.
Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat panggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika kita tidak mendefinisikan fungsi tambah, fungsi kurang, dan bagi, maka kita dapat menemukan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini kita akan menunjukkan fungsi tanpa nama. Saya membuat fungsi yang tanpa nama. Fungsi callback1.js. Dan saya jalankan node fungsi callback.js. callback1.js. Nilai A 10, masukkan nilai B 8. Akhirnya seperti ini. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti hasil yang sebelumnya. Selanjutnya, membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut ini. Saya buat file baru dengan nama fungsi local.js. Saya jalankan. Fungsi lokal.js. Masukkan alas 4, yang tinggi 3, sini miring sama di 5. Hasilnya pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotensia. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil di luar fungsi hipotensia. Oke, sekian dan terima kasih.